Direktur Liang, di bawah Anda, tahun ini hasilkan 2 miliar. Keamanan produksi prioritas utama. Direktur Liang. Direktur Liang, Keba Putri Anda. Benar. Di mana dia? Di desa Hefu, nomor 0. Siapkan mobil segera. Direktur Liang, lagi begitu saya. Mengapa ganti baju? Aku hanya ingin segera bertemu Putri. Nona kecil itu hilang usia 8, lebih dari 20 tahun. Harus siap. Dia kesan baik. Jangan buang waktu. Ke desa Hebu. Xiao Jiang, lebih 20 Jangan tahun mendekat. berlalu. 20 tahun lebih. Putriku, Aku memberinya akan ganti rugi layak. Nona kecil itu hidup bahagia selamanya. Direktur Liang ada di halaman belakang. Xiao Jiang, apa kamu yakin rumah ini? Iya, rumah ini pasti. Sudah ku cari tahu sebelum datang, putri Anda menikah dengan putra keluarga ini. Permisi, boleh tanya sedikit? Apakah keluarga ini? Siapa yang meninggal? Anda ke rumah Xiu Yao melamar pekerja sebagai pengurus kandang ayam, ya? Peternak ayam. Kami. Benar. Yang ada di sini ini. Mengapa nasib Xiu Yao begitu pahit? Masa muda, suaminya meninggal. Memasuki usia parubaya, putra dan menantunya meninggal bersama dalam kecelakaan. Kini ada 2 cucu. Xiu Yao menanggungnya sendiri. Dia membesarkan. Maksudmu, nenek tua, putra dan putrinya meninggal dalam kecelakaan? Baru saja dimakamkan. Kedua anak ini nantinya akan jadi harta berharga Xiu Yao. Putriku meninggal? Tidak mungkin. Ini putri kesayanganku. Duka yang mendalam. Ayah. Maaf ayah datang terlambat. Kakek, apa kakek kenal ayah dan ibuku? Ini adalah sepasang cucu kan? Mirip. Dengan putriku. Mirip sekali. Kakek, kenapa matamu merah? Aku adalah. Yang menelepon pagi tadi, gajinya terlalu rendah. Tidak mau terima pekerjaan ini. Aku tahu, gaji yang kutawarkan memang terlalu rendah. Kandang ayam kami orang desa, tidak seperti di kota. Dia sepertinya salah orang. Mertua nampak rupawan. Sepertinya orang yang jujur. Saat putriku masih hidup, pasti sering ditolong orang. Xiu Yao membesarkan anak ini. Bagaimana kalau keluarga menantu yang hilang kembali menuntut anak? Bagaimana Xiu Yao bisa hidup? Sungguh. Tidak sedikit. Aku bisa mulai bekerja hari ini. Bekerja. Kepala Liang, kau tidak bercanda kan? Dengar kata orang desa, sekarang anak itu nyawa mertuaku. Masa kau mau main licik sekarang? Anak itu belum pernah bertemu kakek kandungnya. Harus dibangun kedekatan dulu. Kepala Liang, mana bisa kau memelihara ayam? Urusan itu bukan urusanmu. Selama aku tidak di sini, urus sedikit tambang pekerjaan. Ikuti aku. Ini dia tempatnya. Tiap hari ada yang mengambil kotoran ayam. Pakan ayam pagi dan sore sekali. Pakan ada di gudang pakan. Nanti malam, aku akan menumbuk lebih banyak bekatul dan bungkil kedelai. Kau tinggal beri makan tepat waktu setiap hari. Kenapa kau? Tidak enak badan? Ini aromanya tidak asing bagiku. Sangat enak. Kalau begitu, aku akan mengatur kamarmu untuk malam ini. Oh iya. Kamu namanya siapa? Liang Juhua. Sebut saja aku Lao Liang. Mulai sekarang. Lao Liang. Kalau begitu, pelajari lagi sekitarmu.
Pak lihat, ini pesanan Anda. Panduan Becanaka yang sudah saya kirim. Darurat, telepon saya kapan saja. Baik-baik. Apa-apaan ini? Putriku, kau lihat dari atas sana. Ayah datang mencarimu. Tenang. Ibu mertuamu dan kedua anak itu akan ayah jaga baik-baik. Nenek, aku rindu ayah ibu. Ayah dan ibu hanya berubah jadi bintang. Dad dan Mi, kalian masih punya nenek. Nenek pasti akan membuat kalian tumbuh besar, sehat selalu. Chen Shuyao, keluar sekarang. Kalian tunggu nenek di dalam. Nenek sebentar lagi kembali. Jangan keluar sama sekali. Jangan. Kalian tak punya nurani. Utang harus dibayar, itu kewajiban. Kandang ayahmu nunggak makan. Dia berulang. Memangnya nggak mau bayar? Kamu bohong. Anak saya kan sudah lunas bulan lalu. Anakmu sudah mati. Kataku belum lunas. Ya belum. Ayah. Anak saya jelas memberimu uang tunai. Aku melihat langsung dia menyerahkannya ke tanganmu. Bagaimana kalau aku bilang belum? Kalau hari ini nggak bayar, takkan mudah kalau Pak. Gebah. Hentikan. Berhenti kalian. Bajingan. Mertua, jangan takut. Aku bantu. Mertua, jangan takut. Akan kubantu. Bagi kalian. Kalian semua, pergi. Enyahlah. Sudah lama dengar, bos baru pabrik pakan itu preman. Kamu hari ini saya menyaksikan sendiri. Dengar, cari aku di mana-mana. Tanya. Chen Shuyao selalu jujur. Uang harus kubayar, tak akan kukurangi. Mau gelapkan uangku, salah orang. Pergi kalian semua. Iyalah. Dengar, di sini cuma pabrik pakan saya. Kalau kamu menghina aku, ayahmu kelaparan. Meski ayam kelaparan, takkan kubiarkan kalian memanfaatkan aku. Pergi. Kalian semua, enyahlah. Wanita ini cukup tangguh. Xiu Yao. Sudah hampir waktu makan. Aku akan masak. Tian Mi Xiaomi ya. Suka main apa? Suka makan apa? Aku akan membelikan untuk kalian. Nenekku memberimu ini. Gaji segitu, masih mau tinggal. Pasti tidak punya uang. Kakakku benar. Aku? Makan sudah siap? Ini daerah desa, cuma masakan biasa. Silakan dimakan. Baik. Ini masakan apa? Malayer Liang, Hami Beriko. Lobster biru Britney Francis. Abalon hijau Australia. Silakan dinikmati. Jangan cuma dilihat, pakai sumpitnya. Baik. Ini kenapa sebelumnya tidak pernah kulihat? Tidak sesuai selera. Ini masakan terenak seumur hidupku. Dia memang sangat kekurangan. Sampai besar, daging babi pun belum pernah makan. Menyedihkan sekali. Liang, makan pelan-pelan. Enak, sangat enak. Bu, Nak, cepat duduk. Banyakin makan sayurnya.
Pak, makanlah. Nenek, aku rindu ayah dan ibu. Xiuyao, nasib sial. Anak laki-laki dan menantu perempuan meninggal bersama dalam kecelakaan mobil. Kakek, kenal ayah dan ibu saya? Pak Liang, terima kasih. Usiaku sudah setua ini, masih menangis. Maaf membuatmu melihat keaibanku. Orang tua menguburkan anaknya. Siapapun tidak akan tahan dengan hal ini. Kenapa dia juga menangis? Pak Liang, pakan ayam siap. Sebentar lagi ke kandang ayam. Memberi makan pagi. Aku Lucy. Baik. Xiuyao. Aku. Kotoran ayam segera datang. Pak Zhao datang. Aku ambil telur BK. Lama disimpan busuk. Suruh dia bawa pulang. Baik. Xiuyao benar-benar baik hati. Makan sudah siap. Makan sudah siap. Makan sudah siap. Ayo. Kenapa aku merasa kakek ini tidak pandai memberi makan ayam? Aku juga merasa begitu. Rumah Xiuyao, manajer peternakan ayam baru. Si tua ini, kulitnya halus, lembut. Bukan orang desa kasar. Aku Zangka. Aku, orang terkaya kota selatan. Membujuk dua cucuku. Sampai ke halaman belakang rumah besar. Memberi makan ayam. Si wajah putih tua, yang baru. Memanggilku, Yang dipanggil memang kamu. Daya tarik sang nenek cukup besar juga. Bertemu saingan asmara, langsung merah matanya. Ada pertunjukan yang bisa ditonton nih. Saudara, perkenalkan diri, saya Zhao Haiqiang. Sudah lama suka Xiuyao. bagus. Kalau suka, kejar berani. Kalau begitu, si Pucat 80% tak minat Xiuyao. Ayo saudara. Saudaraku, rokok palsumu ini dapat dari mana? Kamu cuma tukang ayam. Bisa beli rokok sebagus ini. Rokok ini bagus. Ini sudah yang terburuk. Di lemari rokok rumahku. Yang terburuk, masih saja bilang lemari rokok. Kamu benar-benar bisa membuang. Xiuyao, dengar yang Pucat tadi bicara. Bilang apa? Si wajah Pucat ini membuang tanpa malu. Itu juga suatu kemampuan. Lau Zhao, jangan dihiraukan. Dia mungkin agak bermasalah. Pikon ya. Xiuyao, perlihat apa di rumah? Bicaralah. Sementara belum ada. Jangan sungkan. Ada perlu karyaku. Bilang padaku. Telur ini cepat dimakan ya. Baik. Terima kasih. Kalau begitu, Makasih Xiuyao. tidak mengantar. Oke, pergi. Xiuyao. Lau Liang mana?
Ini untukmu. Xiu Yao. Xiu Yao, terima kasih. 1 tongkol jagung. Masalah 1 tongkol jagung banyak di ladang. Xiu Yao, kata orang desa. Katanya, menantumu hilang sejak kecil. Bagaimana menurutmu kalau ayahnya tahu? Ada Damai dan Xiaomi. 2 cucu menggemaskan ini mau bawa anak-anak pergi. Bisa dukung? Pak Liang, aku sudah tidak punya keluarga. Beras dan millet, Jianmi dan Xiaomi. Mereka satu-satunya harapanku. Memang begitu maksud perkataannya. Tapi jikalau jaga saya, kakek beras dan millet ini, keluarganya makmur. Dia bisa beri yang terbaik untuk anak, lingkungan lebih baik. Mungkin dia mau bawa kau pergi bareng. Aku takkan pergi kemanapun. Beras dan millet cucu kandungku. Jangankan dia, kakek tak dikenal, Nanjing terkaya pun datang, takkan mempan. Mungkin dia benar-benar orang terkaya Nanceng. Dewa langit datang pun merebut kucuku, pakai garpu kotoranku congkel. Sementara Xiu Yao tak boleh tahu soal aku ini kakek anak-anak. Pak Liang, pakan di kandang ayam. Cukup untuk 2 hari lagi. Hari ini aku harus ke kota. Perlu segera menghubungi pabrik pakan lainnya. Kalau begitu aku temani kau pergi. Nenek, Kami mau ke kota. mau beli mainan, Mbak. Aku mau tanggulu. Aku yang traktir. Benda ini cukup kuat. Usia Museji ini masa belum pernah naik beca? Masih perlu ditanya, tampaknya memang belum pernah. Iya sih, daging babi saja belum pernah makan. Kakek, pengalamanmu terlalu sedih. Berapa harga blueberry ini? Di depan sana ada pabrik pakan terbesar Nanceng. Agak jauh saat suamiku masih hidup. Dia kenal baik. Sudah lama akrab. Kalau begitu, pakan aman. Bengkel Huaming sampai, ya? Bongkar muatan. Shenjiang. Demi almarhum ayahmu, teruskan pabrik ini. Perpanjang kontrak tanah 10 tahun. Terima kasih, Manajer Liang. Anda orang tua keduaku. Pak Liang, ngapain masih bengong? Rusak. Aduh, Lau Liang, kenapa masih diam saja? Temani masuk, sekalian tawar harganya. baik. Xiu Yao, perutku agak tidak enak. Sudahlah, cepatlah kau pergi. Aku sendiri yang cari, bos. Adik Suyao, bukan tak mau jual. Kandang ayammu tak serius. Skalanya terlalu kecil. Setiap bulan cuma beli dariku. Sedikit pakan. Aku masih harus mengantarkannya ke desamu. Jujur saja, ongkos bensin pun tidak tertutup. Benar. Cuma beli sedikit pakan, minta dipotong harga, atau minta diantar gratis. Sok-sokan merasa sebagai peternak besar. Jijik banget. Bagaimana bicaramu ini? Tahu sopan santun tidak? Bos Shen, setidaknya dulu ayahku saat masih hidup pernah membantu pabrik kita. Kita membantu. Dulu adalah dulu. Siapa yang usaha besarlah yang bicaranya didengar. Kalau berani jangan beli. Pakan pabrik kami. Siapa suka recehanmu? Kampungan bau. Kau keterlaluan. Direktur Shen orang desa ini menindasku. Dia menindasmu. Lawan. Nyatanya kau yang menindas nenek. Perempuan jahat. Perempuan jahat. Kotor sekali. Xiaomi, tidak apa-apa. Nek, aku sakit. Ayo bangun. Dasar penjilat. Hinaku boleh.
Tapi kau sentuh cucuku. Aku habisi kau. Sentuh cucumu kenapa? Bahkan mukamu tua ini pun ku hajar. Aku lihat siapa berani sentuh Xiu Yao. Lihatlah, siapa yang berani menyentuh Xiu Yao. Kalian. Kakek, mereka menindas nenek dan adik laki-lakiku. Sudah, jangan Bukan menangis. Liang Juhua, orang terkota Nanceng. Dari mana dia kenal orang kampung ini? Itu? Liang? Baik, perkataan baik membuat hangat di musim dingin. Perkataan kasar menyakiti meski di musim panas. Tuan Liang, Anda tidak ingin mengungkapkan identitasmu? Ya, adik Xiu Yao. Semua salahku. Butuh pakan berapa? Aku kasih harga pokok. Pengiriman berapa hari sekali? Beritahu juga aku. Kirim gratis, bagaimana? Boshen, kamu tidak sedang membohongiku kan? Kamu tidak akan menyesali. Tidak, sama sekali tidak akan menyesal. Kenapa kamu masih bengong? Cepat minta maaf pada adik Xiu Yao. Maaf. Ini, Kakek saja yang turun langsung menyelesaikan. Hebat sekali. Pak Liang, kenapa aku merasa mereka berdua takut padamu? Kalian sebelumnya saling kenal? Sudah saling kenal? Hanya peternak ayam kecil. Peternak ayam. Sama sekali tidak kenal. Kalau begitu, Pabrik pakan ternak selanjutnya, kami serahkan ke Bos Shen. tidak merepotkan. Sama sekali tidak merepotkan. Ini kehormatan bagi saya. Kalau begitu, kami akan pulang dulu. Baik, silakan lanjutkan pekerjaan Anda. Chen Jiangwo dan sekretarisnya. Melihat saya sendirian, mereka terus mengganggu saya. Jika bukan karena kamu waktu itu yang segera muncul, menurutku urusan pakan ternak, kamu udah selesai. Aku juga tidak banyak membantu. Tapi, Xiu Yao membesarkan dua cucu sendirian. Rumah tanpa pria tak ideal. Kamu masih muda. Tak pernahkah mempertimbangkan mencari pasangan lagi? Mungkin mertua punya pasangan baru dan keluarga baru. Ia bisa lepas dari Siami. Sepenuhnya pada aku. Pak Liang, apa maksud perkataanmu ini? Xiu Yao. Siapa berani mengganggu Xiu Yao? Kerjakan tugasmu. Jangan ikut campur urusan yang bukan urusanmu. Tak perlu cari pasangan lagi. Ya, jangan cari. Beberapa hari ini memberi makan ayam, seluruh badan terasa. Jiangwin, beli baju di pasar. Untuk kakek, antar ke sini. Siap, manajer Liang. Pakai baju sederhana, biar tidak ketahuan. Biar tidak ketahuan. Makanlah lebih banyak. Makanlah sedikit. Direktur Liang, pengorbanan Anda terlalu besar. Menderita tanpa alasan. Kamu tidak mengerti apa-apa. Ayo. Perusahaan belakangan ini dan pabrik bagaimana? Semua normal. Tapi, besok lusa ada acara amal. Anda sudah janji ke panitia bulan lalu akan hadir. Baik, saya mengerti. Bocah nakal. Xiu Yao, David Keba, yang menabrak anak dan menantumu, punya restoran besar di kota. Apa? Ketangkap? Mana mungkin? Kalau ketangkap, polisi pasti sudah teleponmu. Kata sepupuku di kota, daerah itu zona buta kamera. Pemilik mobil ngotot, mobilnya dicuri malam itu. Yang nyetir bukan dia. Polisi datangi rumahnya, dia malah menggerutu. Tak bisa buktikan dia menyetir, tak bisa menjeratnya. Kabur setelah tabrakan. Ini senang apa? Mobil bisa dicuri. Yelos mau neles. Saya dengar, besok lusa, Nanceng, lelang amal terbesar. Di sana. Tidak bisa. Aku pergi sendiri. Kedua kuku itu kujaga. Terima kasih, Bibi Wang. Tetangga dekat tak usah sungkan. Aku bersiap-siap. Dapat foto pemilik mobil. Kirim ke Anda. Baik. Pemilik mobil bersikeras, mobilnya dicuri semalam.
Yang menyetir bukan dia. Memikirkan apa? Liang tua, kamu berjalan tanpa suara. Aduh, kaget aku. Memangnya aku yang berjalan tanpa suara? Atau kamu yang melamun? Mengupas kacang ini tidak sulit. Aku bantu ya? Tangan liang tua ini cukup hangat. Istrinya sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Kehangatan wanita hampir saja aku lupakan. Zhao Haiki yang kasihan. Kekasihnya direbut. Dia tampan. Aku berharap dia jadi pacar nenek. Zhao Haikyang kan masih muda, baru awal 40-an. Nenek bisa seperti kerbau tua makan rumput muda. Kakak tidak paham. Lada lama lebih pedas. Aku ambilkan celemek untukmu. Kacang kedelai ini ada durinya. Biar ku bantu. Xiu Yao, kok kamu bisa semua sih? Ini siapapun bisa. Aku tidak bisa. Liang tua, lusa urusan pribadi. Harus keluar seharian. Dami dan Siami minta tetangga Bibi Wang jaga. Kamu jaga kandang ayamnya. Bengong, Kara minta izin Xiu Yao. Kebetulan. Pak Liang, kapan Anda bisa kembali memegang kendali? Saya masih menunggu sebentar. Pak Liang rendah hati. Sebagian warga Nancheng tak kenal Anda. Kalau tidak, bencana kayak ini takkan bisa. Tinggal setengah jam lagi, lelang amal akan dimulai. Entah Xiu Yao keluar rumah untuk apa hari ini. Konon orang terkaya di Nancheng akan muncul secara publik hari ini. Kamu ingat ya, untuk menyambar kesempatan dan menjilat Pak Liang baik-baik. Tenang saja, Bu. Ibu sudah mengingatkan 800 kali. Semuanya sudah diatur. Dengan sangat jelas. Ke toilet dulu. Lihat-lihat saja. Pergilah. Apa kamu sakit otak? Dari mana sih kampungan ini? Jalan nggak pakai mata apa? Maaf, Singkirkan tangan kotormu. Payungku rusak. Gantiin sih. berapa harganya? Aku yang ganti. Bajuku kau tabrak sampai rusak. Ya, pantas kau yang ganti. 45.000. Berapa harganya? Baju semahal ini? Bajunya mahal banget. Dasar orang kampung. Ini cuma baju. Puluhan ribu yuan. Wajar banget kok. Baju Louis Vuitton. Benar, harganya puluhan ribu yuan. Kampungan. Kamu merusak baju orang. Kamu harus ganti rugi sesuai harga. Lihatlah, pakaian ini buat apa? Bau kotoran ayam? Busuk sekali. Puluhan ribu yuan tak bisa kau ganti. Berani-beraninya kau dilelang amal. Bu, ada apa? Dia. Kau yang menabrak sampai tewas. Anak laki dan menantuku. Kabur dari kejadian. Pembunuh. Kau ini pembunuh. Pembunuh. Lepaskan si gila ini. Asal ngomong saja. Aku takkan salah kenali. Kau bernama Luming. Kaulah yang menabrak sampai tewas. Anak lelaki dan menantuku. Membuat mereka tak dapat pengobatan tepat waktu. Orang bejat sepertimu. Pantas di penjara. Benar. Memang aku yang menabrak mereka. Mau apa kau? Polisi lalu lintas datang berkali-kali, tapi tak bisa apa-apa padaku. Suruh aku masuk penjara, kurasa kau sedang bermimpi. Sudah konsultasi pengacara. Paling-paling kalian aku mah pemilik mobil ganti rugi sedikit. Tak ada bukti nyata. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Salahkan saja nasib buruk anakmu. Ya, dapat ibu miskin sepertimu. Itu nasib sial. Bajingan kau. Lihatlah, wanita desa macam ini paling tidak berkelas. Peluang memeras,
takkan terlewat. Kalau bertemu, harus sangat berhati-hati. Aku tidak. Demi tak perlu ganti uang baju. Kau malah memutarbalikkan spa. Dasar tidak tahu malu. Sudah tua masih ngawur. Betul, pura-pura jadi korban, tidak tahu malu. Acara amal segera mulai. Kalau Pak Liang datang dan melihat perempuan gila ini, bisa merusak citramu. Cepat, usir dia. Bunda memang selalu perhitungan. Hari ini, aku dan ibuku sial bertemu bajingan sepertimu. Uang baju tak perlu kau ganti. Ambil uangnya dan pergi. Tidak, kau tak boleh pergi. Minggir. Luming, kamu menabrak sampai ke gas. Anak dan menantuku. Sekarang pakai 20.000 untuk menghina. Luming, kau benar-benar bajingan. Kalau masih bicara sembarangan, ku telepon polisi. Ya, telepon polisi. Biar polisi yang nilai. Kau tak mau aku yang telepon. Perusahaan aman akhir-akhir ini. Tenang, aku di sini. Jiang Bin, ada apa di sana? Pak Liang, aku periksa. Direktur Liang, aku periksa dulu. Tunggu dulu. Ayamnya Xiu Yao. Aku belum kasih makan. Cari orang dulu. Kerjakan kandang ayamnya dulu. Baik, Direktur Liang. Dunia ini tak ada hukum. Aku juga mau tanya itu padamu. Baju kotor, tak mau ganti rugi. Malah bikin alasan. Anakku bunuh orang. Siapa yang sebenarnya cari masalah? Semua sudah lihat jelas. Penipu begini harus ditangkap. HP-nya dihancurkan saja masih murah. Bocah tua, kau tahu tidak? Area pesta ini punya tuan muda lu. Jangan macam-macam di teritorial kami. Kalimati saja. Aku tidak. Bukan begitu. Kau masih bicara ngawur? Mau pergi atau tidak? Siapa berani? Siapa itu? Tidak tahu. Liang tua. Pesta amal bagus. Kok di tempat menindas. Mata mana lihat kami? Ganggu si kampungan ini. Jelas dia yang pura-pura kesandung dulu. Liang tua, aku tidak. Xiu Yao, jangan ikut campur. Aku percaya kamu. Kau. Dan kau juga. Cepat minta maaf. Bocah tua, kamu siapa? Siapa kau? Aku. Jangan sampai Xiu Yao tahu identitasku. Aku peternak ayam bangga. Kukira kau itu orang penting yang hebat. Berani sekali bicaramu. Peternak ayam kampungan. Berani nyuruh kami minta maaf? Menurutku, acara amal Nanceng ke depan. Pakai sistem anggota. Jangan sampai sembarang orang menyusup. Benar? Cuma pecanak ayam. Mau sumbang truk ayam? Untuk amal? Bajumu rapi, tapi kau tak sadar siapa dirimu sebenarnya. Aku paham. Perempuannya cari gara-gara, laki-lakinya menipu. Kalian main perangkap cinta. Anakku, Si? tua bangka ini berani mendorong anakku. Hotel ini milik keluargaku. Security, panggil security. Pak Liang, aku kesini. Untuk urusan pribadi, pergilah. Kau dorong dia tadi, nanti jadi ribut. Cepat pergi. Xiu Yao. Percayalah padaku. Bukan cuma security. Bahkan jika penyelenggara acara amal ini datang, kami tak takut. Tua brengsek. So, berkuasa sekali kau. Kurasa kau tidak akan sadar sampai melihat peti mati. Kalian berdua, usir mereka keluar. Ingat, layani mereka baik-baik. Liang, pergi. Jangan pedulikan aku. Pergi, Sipa. Tenang saja. Jiangping, turun ke sini.
Tadi bukan kau yang menyuruhku. Takkan kau bisa terima konsekuensinya. Nanti, buka lebar-lebar mata kalian. Dan lihat baik-baik. Bangkai tua, jangan pura-pura. Kau pikir menelpon sembarangan bisa bikin aku takut? Liang, aku yang mencelakakanmu. Xiu Yao, percayalah padaku. Hari ini, aku paksa mereka minta maaf. Kalian berdua, straight keluar. Berhenti. Tuan Jiang, Siapa yang berani memberimu nyali? Pak Nulah yang menyuruh kami mengusirnya. Tuan Jiang, apa yang Anda lakukan ini? Dua orang ini mengacau pesta amal Anda. Aku tidak ingin mereka merusak pesta. Dasar buta! Ada apa ini? Tuan Jiang, kenapa bantu si kampungan? Akan kuberi pelajaran. Nah, yakin orang tua itu cuma peternak ayam kotor? Tuan Jiang, cuma peternak ayam kotor. Kau penting di kota selatan. Tapi di depan orang banyak, kau pukul aku di wilayahku. Harus ada penjelasan, kan? Luming. Kau tahu orang apa yang kau sakiti? Kau tahu apa kau membuat marah seseorang? Orang ini adalah... Pak Liang, sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana bisa kau kenal orang penting segini besarnya? Dia juga selalu mendukung kita. Jiang Ping, Paman Jiang Bin. Jiang Bin kenal saya bertahun-tahun. Dia panggil saya kakak tertua. Pamannya kenal saya. Oh begitu rupanya. Kalau begitu hari ini, mengapa kau datang ke sini? Bahkan berpakaian begitu resmi. Nanti akan kujelaskan perlahan. Tuan Jiang, pria ini peternak ayam kampung. Apa masalahnya beternak ayam? Saya undang, dia jadi mitra kerja penting. Apa? Kakek ini tamu Tuan Jiang? Jiang Ping, mereka mempermalukan bosku di depan umum. Ku minta mereka meminta maaf pada Xiu Yao. Dengar tidak? Cepat minta maaf. Orang pintar tak melawan saat tak menguntungkan. Nanti cari kesempatan balas dendam. Maaf. Bagaimana kalau... Bersujud minta maaf. Berlutut dan minta maaf. Apa? Kuliah? Ini tamu saya. Aku menyuruh kalian berlutut dan minta maaf. Luming tahu kapan harus menyerah. Restoranmu beberapa tahun ini bertahan karena aku bawa klien besar. Beberapa hal. Jangan kulang. Nah, orang pintar tak cari masalah. Setelah Pak Jiang pergi, kita lihat siapa pelindungnya. Ayo pergi. Pak Liang, ini... Mereka mengganggumu, seharusnya mereka diberi pelajaran. Maaf, aku salah. Yang Bayaksana, jangan marah aku dan ibu. Ya, kami tidak tahu. Suami Anda, tamu kehormatan Bapak Jiang Ping. Suami? Suami? Pak Jiang, lihat. Maaf sudah disampaikan, waktunya hampir habis. Urusan penting harus selesai. Jangan terlambat hilang amal. Benar. Apakah Anda puas? Jika tidak puas, silakan beritahu saya. Hal ini harus ditanyakan pada Xiu Yao. Pak Liang sudah bantu saya. Akara begini, tidak pantas membahas kecelakaan itu. Lagi pula tak mungkin merepotkan Pak Liang. Pak Liang, sudah cukup. Xiu Yao bilang tidak apa-apa. Ya sudah. Jiang Ping, urus-urusanmu dulu. Baik, urusan mendadak terbang ke Baisheng. Pak Jiang, bukannya hari ini orang terkaya Nanceng akan datang? Kapan dia datang? Orang terkaya itu ada urusan mendadak, jadi tidak bisa datang hari ini. Karena orang terkaya itu tidak bisa datang, maka di tempatku ini, aku yang berkuasa. Orang tua sialan itu membuatku malu di depan banyak orang. Akan ku beri dia pelajaran. Pak Liang, kamu menolongku lagi. Ungkapanmu, bos. Kalau kamu sampai kenapa-napa, siapa yang akan membayarku? Gajiku yang sedikit itu, bahkan tak cukup untuk beli setelan jasmu. Ini pinjaman. Tak mampu pakai. Bajunya bagus. Keren. Oh, Jiang Ping bilang kamu mencarinya bicara, bisnis ayam. Perusahaan Jiang Ping. Sebentar lagi acara tahunan.
Bagi ayam ke karyawan. Kupikir sih kita perlu keluar. Begitu rupanya. Bagus. Pak Liang, dulu memintamu jadi peternak ayam. Sungguh keberuntunganku. Kalau saja kau tahu, aku ini kakek kandung. Dami dan Xiaomi, jangan mencokongku keluar. Dengan garpu kotoran, sudah syukur. Sudah tua begini, masih berlebihan di sini. Memalukan. Orang miskin ya tetap miskin. Bukan karena Pak Jiang. Kami akan menghargaimu. Ini acara lelang amal. Satu barang pameran saja. Setara penghasilan seumur hidup. Kalian orang desa. Kalian pasti tak pernah lihat. Bu, terlalu tinggi menganggap mereka. Kau kira mereka punya harta untuk lelang amal? Jangan meremehkan orang. Lelang biasa saja kok. Tua bangka. Ini kau yang bilang. Hari ini aku harus memberitahumu. Setinggi apa langit dan setebal apa bumi. Lao Liang, urusanmu dengan Jiangping sudah selesai. Ayo, pergi. Semuanya, lihat. Orang yang bantu sendiri saja. Tak mampu ganti. Berani ikut. Lelang amal. Tadi Tuan Jiang membela mereka hanya karena menjaga gengsi. So merasa diri penting. Jangankan membelinya, dengan tampilan mereka terlihat sangat miskin. Serpihannya tak terbeli. Lao Liang, jangan percaya diri. Sifat pergi. Senang, saya punya cara. Anak dan ibunya mau jadikan saya bulan-bulanan. Bagaimana mungkin kita memenuhi keinginan mereka? Tapi, Jangan tapi-tapi lagi, percayalah pada saya. Lao Liang ini benar-benar baik. Para tamu terhormat, lelang amal kali ini secara resmi dimulai. Semua dana amal dari barang lelang hari ini akan disumbangkan penuh ke amal. Semoga semua bos dapat berpartisipasi aktif. Nanti saya tunggu. Kau dipermalukan. Mereka buatmu malu. Nanti mereka rasakan malunya. Lao Liang, sepertinya kita sebaiknya pergi. Benar, tahu tak mampu beli, masih memalukan diri. Hei, si tua. Idamanmu lebih tahu diri darimu. Benarkah? Koleksi pertama, keramik rukil. Tom Poretoko, kondisi baik, harga pembuka, ubah dia ling-ling-ling. Liang, apa aku salah dengar? Sebuah botol seharga 500.000? Orang kampungan ya tetap kampungan. Koleksi-koleksi awal hanya hidangan pembuka. Hanya 500.000 saja, tidak perlu heran. 650.000. Beli untuk pas bunga. 650 sekali. 650 mil, 2 kali, 650. 3 kali. Selamat Nyonya Jiang, dapat koleksi ini. Liang, ratusan ribu yuan, dibeli cuma untuk vas bunga. Uang segini, membiayai Dami dan Xiaomi, sampai kuliah. Bu, lihat itu. Ini baru koleksi pembuka pertama. Beberapa orang langsung ketakutan setengah mati. Nanti kalau koleksi unggulan muncul, mereka langsung pingsan. Kurasa kali ini, bos lu pasti benar. Pasangan ini pasti akan malu. Sekarang pasti sudah gelisah. Sebelumnya hanya barang-barang biasa. Bukannya ada koleksi unggulan. Dengan kemampuanmu, Beberapa pura-pura kuat. Ujung-ujungnya tetap memalukan. Lelang koleksi kedua. 700.000. 730点000 800点000 Selanjutnya, inilah lelang ini. Koleksi unggulannya. Sudah 1 jam berlalu. Kalian berdua sudah selesai duduk, bahkan angkat papan tanda pun tidak berani. Menggemaskan. Bu, kamu harap pecundang ini angkat papan kan? Dia bilang mengawasi kan? Barang pamungkas. Aku bertaruh. Nanti dia pas. Terus mencari alasan tidak suka. Menggelabui semua. Aku juga. Kalau bukan demi aku, Lao Liang, kamu tak perlu malu di sini. Tidak apa-apa. Tenang saja. Koleksi terakhir. Piring porselen biru putih era Xuan de dinasti Ming. Buka kursi Yuta. Kuma sejuta. Restoranku santai 2 bulan. Sudah balik modal. Kalau bisa tukar 6 juta ini dengan tajuk koran besok setimpal. Nilai bagus 6, 25 juta. 6, 9 juta. Orang tua, angkat papanmu. Ngomong doang, sekarang takut?
Lao Liang, apa yang mau kamu lakukan? Xiu Yao, Lao Liang bicara serius. Menyalakan lentera langit. Liang Lao ini mau melakukan apa? Ini tidak mungkin. Menyalakan lentera langit. Iya, ia Pecarna Kayam. Tahu nyalakan lentera langit? Nyalain lentera langit? Apa itu menyalakan lentera langit? Tak tahu. Lentera langit Peraci yang hadir, berapapun harganya, wajib bayar sampai akhir. Apa? Apa Liang Lao sudah gila? Turun cepat. Liang Lao, cepat turun. Semua yang hadir hari ini, berapapun tawaran yang diajukan, akan kuantisipasi. Dia pasti sedang pura-pura. 2 juta. Tambah 50. Kulihat sampai kapan kau pura-pura. 8 juta. Tambah 100. Jadi, lelang ada aturan tak tertulis. Jika penawar utama tak bisa bayar, maka dilanjutkan berurutan dengan harga tertinggi. Kakek ini menjebakmu. Benar. Ibu benar. Sekarang sudah 9 juta. Aku tak percaya kau bisa membayar. Dia Petarna yang kotor. Mana mungkin punya uang segitu? Jangan bicara uangmu. Liang Lao. Kenapa kamu memaksakan diri? Sudah di titik kritis begini, kau masih berpura-pura. Tenang, dia tak akan lama lagi berpura-pura. Sebentar lagi semua akan mendengar bunyi gagal bayar. Gesek kartu. Sembilan juta. Pembayaran berhasil. Selamat Bapak. Koleksi penutup hari ini. Kami akan diantar ke rumah Anda. Bagaimana mungkin? Orang tua ini punya apa? Uang segitu? Latar belakangnya, pantau penyelenggara, hormat padanya. Orang tua ini peternak besar. Ibu, keadaan tidak beres. Pergi dulu. Nanti diejek si tua bangka. Aku menabrak mati anak dan menantunya. Pak Liang, apa yang sebenarnya terjadi? Itu kan 9 juta. Nanti kujelaskan setelah pulang. Pak Liang, katakan yang sebenarnya padaku. Uang di kartu bankmu. Sebenarnya bagaimana? Apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Xiu Yao, sebenarnya aku adalah Apa? kakak angkat Jiang Bin. Lihat, Jiang Bin adalah paman kandung Jiang Bin. Jadi, aku minta tolong padanya. Mustahil uang sebanyak itu di kartuku. Sebenarnya, suara pembayaran berhasil. Efek suara yang disiapkan. Aku kok heran sih. Bikin kaget saja. Waktu kamu naik panggung tadi, tanganku sampai berkeringat karena gugup. Lao Liang, kita harus benar-benar berterima kasih pada Pak Jiang. Baik, kapan-kapan aku traktir dia makan. Ayo pergi. Xiu Yao, HP ini sudah rusak. Kemal beli baru. Hanya itu jalan keluarnya. Ngomong-ngomong, kenapa kamu ke pesta amal hari ini? Lao Liang, jujur saja, aku mencari Luming. Mobilnya menabrak anak dan menantu. Apa? Mobil itu milik Luming, tapi dia bilang dicuri. Yang menyetir saat itu bukan dia. Polisi tak bisa menangkapnya. Bukti kaburnya dari TKP. Kecelakaan itu ternyata bukan insiden. Luming segera tamat riwayatnya. Xiu Yao, urusanku ini jangan kamu campuri. Akan kucarikan jalan untuk mengusutnya. Kamu bisa apa? Lao Liang, niat baikmu kuterima. Xiu Yao, sini. Xiu Yao, naik ke punggungku.
Lao Liang. Jangan dipaksakan. Ayolah. Lao Liang, lepaskan aku sekarang. Di sini lah, Mai. Aku jadi malu. Aku bisa jalan sendiri. Sini, hati-hati. Mall di kota ini sangat besar. Xiuyao, mall terbesar kota selatan. Juga milik anak perusahaan, orang terkaya kota selatan. Tanpa kemampuan, bisa kaya. Nggak ada sama kita, cuma ngandelin ternak unggas. Xiuyao, kau sedang memujiku. Xiuyao, Lao Zhao, kenapa kau juga di sini? Xiuyao, masa lupa ulang tahunmu? Besok ulang tahunku. Lihat, Xiuyao, aku belikan hadiah. Ini, Sekarang cewek putusmu pakai ini. Kamu sering kasih aku telur busuk. Jadi, aku belikan kamu satu juga. tidak. Ini pasti mahal kan? Aku tak bisa menerimanya. Dia memberimu. Terimalah, kau tak minta. Lao Liang, Si wajah pucat ini sudah berani pakai jas. Berlagak seperti orang santun. Bahkan jalan-jalan di mal dengan Xiuyao. Lao Zhao, terima kasih. Xiuyao. Xiuyao, besok terakhir makan. Ini kan ulang tahun. Harus makan enak, bukan? baiklah. Halo? Baik. Aku berangkat mengangkutnya sekarang. Aku mau ke peternakan lain. Mengangkut kotoran ayam. Xiuyao, besok aku cari di kandang ayam. Baik, kalau begitu sibuk dulu. Baik, pergi dulu. Xiuyao, kamu masuk dulu lihat ponsel. Aku ke toilet. Nanti ku cari. Baik. Jiang Win, bantu aku mengerjakan sesuatu. Ponsel ini puluhan ribu. Kalau tidak beli, jangan asal sentuh. Rusak, bagaimana? Kalau rusak karena dipegang, gimana? Baik 1.000 atau 10.000, kita buka usaha. Harus lama agar rezeki lancar. Kamu cantik sekali. Kok jadi sok jagoan begitu? Kamu bilang siapa sok jagoan? Jangan marah. Kujelaskan padamu, aku sering nemu orang kayak kamu. Jelas nak beli, tapi maksa pegang pakai tangan kotormu. Terus, bingung apa maumu. Kamu tahu apa kalau aku nggak beli? HP ini harganya lebih dari 10.000 loh. Penampilanmu, dari rambut sampai kaki, mana bisa keluar 10.000. Kalau bukan Liang, suruh nunggu di sini. Kamu nggak bakal kuhiraukan. Aku tanya, sis, udah nggak bisa bicara kan? Minta anakmu cari internet, belikan kamu ponsel jadul. Tempat mewah kayak gini, kamu nggak sanggup bayar kok. Bu, ponselmu harus diganti nih. Nanti ulang tahunmu, ku belikan ponsel terbaru. Masih bisa dipakai. Jangan boros. Beli ponsel ibu, tak boros. Ayo, tunjukkan modelnya, fitur-fitur canggih. Ini ponselnya. Berapa harganya? Aku beli. Ngapain juga memaksakan diri untuk pamer? Nanti malah rusak anak kamu. Jangan meremehkan orang dong. Aku tanya lagi, harga HP ini berapa? Aku beli. 16.000. Di sini tertulis 13.000. Dijual ke orang lain 13.000, tapi buat orang desa 16.000. Kamu ini, gadis kecil, terang-terangan menindas orang ya. Ini juga demi kebaikanmu. Maksudku, nggak perlu demi gengsi. Terburu-buru beli sekarang, besok malah minta keluarga datang retur. Modus ini sebulan, bisa kualami kali. Maksudnya, mau bawa HP ini hari ini, harus bayar 16.000. Ya? Bukan aku merendahkanmu. Barang yang kamu bawa itu semua palsu. Kemampuan belanjamu setinggi apa?
Ini temanku beli dari mall. Masa bisa palsu? Masih ngotot juga? Lihat nih, kelihatannya sama, tapi huruf di kemasanmu salah semua. Jangan-jangan Haki yang ditipu orang. Cepat pergi. Jangan ganggu aku jual HP. Yang sepertimu di toko, klien premium tak mau masuk. Badanmu bau. Pelayan toko kecil begini, berani bertindak sewenang-wenang. Liang, Xiu Yao, aku dengar. Suka? Beli saya. Pakaian kakek ini ternyata custom designer Princess. Satu setnya jutaan. Belum lagi, kenapa dia terlihat sangat familiar? pembayaran berhasil. Bungkus! Baik, segera saya bungkus. Liang nanti uangnya. Xiu Yao, besok ulang tahunmu. Ponsel ini hadiahku. Untukmu. Tidak bisa. Gaji sebulan cuma 2 000 plus yuan. Ternak ayam berat. Tak bisa terima hadiah mahal darimu. Ternak ayam? Kukira tadi siapa bos besar ternyata. Rupanya barang kewe lagi. Malu-maluin. Yao, tak perlu orang macam ini. Ikut-ikutan Lemon. Apa? Aku dipecat. Pak Liang, serius. Ponsel bagus memang beda. Fungsinya lengkap sekali. Lebih praktis dari ponsel Taiwan lamaku. Oh, ayah. Uang ponsel? Sudah aku bilang tidak usah. Tidak perlu. Simpan saja cepat. Cepat. Nek, terima saja. Pacar beri uang ke pacarnya. Itu normal. Nanti kalau menikah, uang kalian milik keluarga. Jangan dihitung. Anak kecil bicara sembarangan. Lihat, kamu sampai kebasahan. Itu. Kandang ayamnya sudah dibersihkan. Benar kan? Kok hujannya tiba-tiba reda? Tadi lumayan deras. Deras. Tunggu. No. Baiklah, versi dunia nyata dari gua tirai air. Pak Liang, malam ini kamar ini tidak bisa ditempati. Belakangan ini sibuk. Tak sempat cari tukang. Saya sungkan. Tidak apa-apa. Kalau begitu, di mana saya tidur malam ini? Ke ruang tamu, tidur di lantai. Sudah. Akhir-akhir ini udara dingin. Ruang tamu tidak ada penghangat ruangan. Sudah berumur segini, tidur di luar pun tidak pantas. Rumah ini juga tidak punya kamar lain lagi. Xiu Yao, bagaimana kalau saya tidur di kandang ayam saja? Pak Liang, Ya, kamar Mimi terlalu kecil. Jika ditaruh satu tempat tidur, tidak akan ada ruang lagi. Kalau tidak, Anda tidur di lantai kamar saya. Kamar saya ada penghangat ruangannya. Pak Liang, saya mandi dulu. Anda siapkan keperluan tidur dulu. masa muda Xiu Yao cantik. Sibuk seharian, belum makan. Sungguh, bentuk tubuh Xiu Yao cukup bagus. Apa yang kamu pikirkan? Xiu Yao. Kamu kenapa? Pak Liang, terpleset. Tak bisa bangun. Sungguh memalukan sekali. Tadi siang kakiku terkilir. Wajar terpleset, tak perlu malu. Biar ku bantu.
Xiao, aku mau keluar sebentar untuk menerima telepon. Direktur Liang, selesai. Baik, kerja bagus. Hadiah terbaik untuk Xiao. Luming, pemilik hotel Nansheng, mengaku tabrak lari. Tanpa menggelak, menyerahkan diri 10 menit lalu. Halo? Apa? Luming sudah mengaku. Uang ganti rugi juga dibayar lunas. Baik. Terima kasih, Pak. Pak Liang, kamu dengar semua itu? Luming ditangkap. Ia juga meminta polisi menyampaikan maaf padaku. Xiao, penting kamu senang. Mereka pantas dihukum. Dasar buta. Ya, andai kami tahu dia. Orang Takkan terkaya berani Nancheng. menghinanya. Benar, Tuan Liang. Aku mohon, tolong berbaik hatilah. Maafkan kami. Serang. Berhenti memukul. Aku tahu aku salah. Tuan Liang, aku salah. Tuan Liang, kami tahu kami salah. Tapi, tidak tahu identitas Anda. Apalagi tahu orang desa itu kekasih Anda. Aku salah. Tuan Liang, anggap ini kentut. Lepaskan aku dan ibu. Bos Lu, ada pertanyaan. Mau tanya. Jawaban memuaskan saya bebaskan kalian. Setuju? Jika putri Anda ditabrak mobil dan pengemudinya kabur, menyebabkan dia meninggal karena tidak tertolong, apa yang akan Anda lakukan? Putri? Jangan-jangan menantu perempuan dari wanita desa itu? Adalah putri kandung Tuan Liang. Bu, kita semua hancur. Kekuatannya di Nancheng, satu kalimat saja, dia bisa habisi kita semua. Selain menyerahkan diri, tidak ada pilihan lain. Xiao, bagus. Tahu ini apa? Perbuatan baik, balasan baik. Perbuatan jahat, balasan jahat. Anak laki-laki dan menantuku yang malang. Semoga dapat beristirahat dengan tenang. Liang tua, kalau menurutku, Anda adalah pembawa keberuntunganku. Sejak Anda datang, semuanya berjalan lancar. Aku ini cuma pria tua biasa. Mana mungkin pembawa keberuntungan? Sudahlah, cepat tidur. Xiao, kalau tahu, aku kakek kandung Dani dan Xiaomi. Aku pembawa keberuntungan Anda. Liang tua, jam berapa? Masih tidur? Panas sekali, Liang tua. Anda demam? Tidak apa-apa. Aku tidur sejam lagi pasti sembuh. Kau ngabur. Sudah tua. Sakit harus diobati. Ayo bangun, tiduran di kasur. Aku tidak apa-apa. Anda bangun. Sibuk saja dengan urusan Anda. Aku ke rumah sakit desa, cari dokter. Segera kembali ya. Xiao, naik mobil dong. Aku ajak Anda ke kota makan enak. Zhao tua, aku tidak bisa makan dengan Anda hari ini. Ada urusan mendesak. Pulang duluan ya. Xiao. Ini hampir 40 derajat. Xiao ya. Klinik desa fasilitasnya buruk. Demamnya kenapa? Di sini saya tak bisa periksa. Ini. Beri obat penurun panas saya. Baik. Saya tidak apa-apa. Kemungkinan besar kedinginan karena tidur di lantai. Utamakan turunkan demam. Nanti suruh Pak Liang. Periksa ke area kota. Bisa. Xiao, sedang apa? Bahaya. Cepat turun. Saya menelepon. Suruh perbaiki atap. Mereka bilang beberapa hari lagi. Minggu depan masih hujan.
Saya sudah memperbaikinya. Kakimu masih terkilir. Ini pekerjaan yang bisa kamu lakukan. Liang, kamu... Xiuyao, maaf ya. Itu, saya bawa ini keluar. Kamu biasanya di rumah tidak pernah masak. Rumahku kau tak bisa apa. Kita dengan nenek benar bisa makan kue? Liang ini belum pernah masak. Sejak lahir, mewarisi triliunan. Bisnis saja. Tapi tak urus dapur. Kue ini memang tidak bisa saya buat. Saya cepat belajar. Hari ini ulang tahun nenek Xiuyao. Dia sibuk seharian karena saya. Jadi kue ini saya buat sendiri untuk nenek. Aku makin suka kamu. Saya juga. Pengakuan manis kalian berdua. Hidup Liang cukup berarti. Dami, Xiaomi, makan. Nenek tidak makan kue. Selamat ulang tahun. Xiuyao, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Nek. Semoga selalu cantik. Baik. Nek, kue ini dia buat sendiri. Ya, baik semenyan. Ya, Nek, cepat nikah. Liang, di depan anak-anak, saya mau tanya satu hal. Apakah kau punya perasaan khusus padaku? Xiuyao, makan kuenya, rokok di luar dulu. Anda itu pesan saya. Bagaimana mungkin kita berdua? Xiuyao, kamu sungguh telaten. Siapapun yang menikahimu, benar-benar beruntung. Lao Liang, aku tadi bertanya padamu seperti itu. Itu agak lancang. Aku terlalu tergesa-gesa. Besok di desa akan ada acara di restoran kota, yakni pertemuan persaudaraan wanita. Li Jinhua dari desa sejak kecil tidak akur denganku. Katanya, dia mendapat pasangan baru. Besok aku datang, dia pasti akan menertawakanku lagi. Xiuyao, aku tahu masalah ini. Pergi saja. Besok, makan malam besok, kalau kamu bisa datang, anggap saja kau setuju dengan hubungan kita. Kalau kau tidak ada perasaan itu padaku, jangan datang. Aku mengerti. Selamat datang, Xiao. Setahun lebih tak jumpa. Kok masih sama? Sudah sepuh begini, bisa apa lagi? Dulu, kamu itu bidadari desa kita. Selalu lebih unggul dariku. Menjelang tua, suami meninggal, anak pun tiada. Ada pepatah mengatakan, 30 tahun di timur sungai. Jinhua, kenapa kau ungkit itu? Sengaja ungkit yang tak mau dibahas. Jinhua juga. Kasihan Xiuyao. Hanya obrolan. Apa salahnya? Iya, perempuan kan biasa mungkin suami divisita por anak. Jinhua beruntung.
Setelah bercerai, ada dapat kakek kaya lagi. Katanya suami barunya Jinhua, pakai Audi. Ya sudahlah, nasibku begini. Tak seperti yang lain, sudah tua, tak punya pendamping. Keluarga kami jelas ada yang naksir Xiu Yao. Nggak usah jauh-jauh. Bahkan yang 40-an suka Xiu Yao. Yang kamu maksud itu yang pengangkut kotoran ayam kan? Jangan memeka. Atau mereka berdua memang serasi. Setiap hari dia urus ayam dan kotorannya habis waktu. Kayaknya Pak Lian tidak akan datang. Direktur Liang, ini hadiahnya. Bagus. Saya tak akan biarkan Xiu Yao dipermalukan. Hari ini kubuka semua rahasia tentang identitas saya, si terkaya. Direktur Liang, jika begini, penyamaran Anda terbongkar di peternakan ayam. Sudah lama kenal. Xiu Yao minta tolong pertama kali. Nggak peduli lagi. Kalau dia tahu Anda mau rebut cucunya, Xiu Yao tak maafkan saya. Selama Liang Juhua di sini, hari ini wajah Xiu Yao takkan ternoda. Xiu Yao, kenapa kamu cuma makan sayur terus diam saja? Mungkinkah karena aku kena banget titik lemahmu? Maaf ya, sebenarnya aku ini benar-benar nggak sengaja. Kamu itu sengaja. Gimana sih cara bicaramu? Ini juga karena aku peduli padamu. Kalau nanti di hari tua kamu kesepian, nanti aku suruh suamiku carikan jodoh yang bagus untukmu. Sejak kecil cuma makan asinan. Sok ikut kampua. Fanjian, tinggi cepat. Si Fanjian punya aku ini, di Nanceng. Banyak kerja sama bisnis. Yang proyek terbesarnya, kerja sama dengan orang terkaya senanceng. Melalui anak perusahaannya. Jinhua, suamimu Fanjian hebat ya. Nanti tolong anakku dapat kerja bagus. Gampang. Ingat dulu, Xiu Yao, si bunga desa pecap hak jodoh Ali. Kami iri setengah mati. Siapa sangka di desa kita, justru Jinhua yang hidup senang. Iya kan? Dari kecil, aku sulam, dia ikut. Jahitannya lebih bagus dariku. Aku masuk pabrik, dia ikut. Malah jadi ketua kelompokku. Segala hal selalu menyaingiku. Sempat mengira seumur hidup. Dan aku gak akan bisa ngalahin Xiu Yao. Siapa meniru siapa? Kamu tahu jawabannya. Sifatmu yang pedas dan menyebalkan itu, dari kecil sampai besar, memang gak berubah. Xiu Yao, lihat lauknya banyak. Kita gak habis. Gimana kalau si tukang angkut tinja di rumahmu dipanggil? Biar kami kenalan. Ajak orang dari rumahmu yang angkut kotoran keluar. Biar kami berkenalan. Orang itu gelap bertahun-tahun ke desa angkut kotoran. Wajahnya tak pernah melihat jelas. Ya, bawa pacarmu itu biar kami lihat baik-baik. Ya, panggil dia ke sini. Panggil dia. Aku dan Zhao Haikyong bukan hubungan begitu. Kami bersih. Makan bareng, kalian tetap nggak ketim. Aku Chen Xiu Yao, sendirian. Tak punya pacar. Xiu Yao. Lau Liang? Tak kusangka kau benar-benar datang. Silakan duduk. Untuk kalian semua, hadiah kecil. Untuk semua yang hadir, 1 per orang. Apa ini? Xiu Yao, ini untukmu. Lau Liang, di dalam ini apa? Mas? Ternyata gelang emas. Ini pasti lebih dari 30 gram. Ada apa ini? Sejak kapan kalian dekat? Bahkan sampai membuat acara semewah ini.
Lau Liang ini. Xiao, kau anggap kami bodoh? Memberi barang palsu untuk pamer? Kamu tidak jijik? Apa? Palsu? Aku juga rasa ini palsu. Aku pernah lihat pria tua ini. Beberapa hari lalu, dia juga ke rumah Xiu Yao lamar jadi perawat ayam. Xiu Yao, aku juga rasa ini palsu. Ini cuma aksesori biasa. Dia juga pacarnya Xiu Yao. Ini cuma bentuk perhatian. Barang palsu murahan begini. Siapa yang mau? Siapa bilang ini palsu? Bukan palsu, kok bisa asli? Kamu tahu gelang? Berapa harganya? Emas sebanyak ini, berapa nilainya? Mesinnya, kalau asli semua, bisa beli mobil bagus. Aku bilang Jinhua, ini sih. Chen yang tak pernah akur itu Xiu Yao ya. Pria yang dia cari juga tidak bisa dibanggakan. Malah bawa barang palsu ini buat pamer. Kurasa dia, lihat aku dapat suami bagus, lalu iri. Tapi yang palsu jadi nyata, memalukan. Sudah kukatakan, semua ini barang asli. Kalung yang kuberi ke Xiu Yao ini, harganya sampai jutaan. Pak Liang, bohongmu keterlaluan. Xiu Yao, jangan buru-buru. Kalau kalian ragu, cek di toko emas sebelah. Palsu. Asli langsung ketahuan. Ini jelas-jelas palsu. Aku takkan buang. Waktu percuma. Aku pergi. Aduh. Liang tua, ini. Xiu Yao, lihatlah betapa cantiknya kalung ini. Aku akan mengenakannya untukmu. Jujur saja. Pindah ayam keluarga tampak gagah. Sayang sekali dia penipu. Sebentar lagi, kebohongan terbongkar. Kulihat berani apa lagi mereka. Sambil makan. Mas. Mas ini asli. Apa? Liang tua, dapat uang dari mana? Sampai bisa beli emas sebanyak ini? Ini sangat mahal ya. Recehan saja. Tak disangka, sekali Xiu Yao langsung memberi hadiah mewah. Seumur hidup kita tak pernah alami ini. Benar juga, suami Jinhua tak sangat kaya, tak pernah kasih kita hadiah. Harus diakui, Xiu Yao jeli memilih. Xiu Yao, siapa putra anak ayammu? Itu, Liang. Liang. Maaf, 900.000. Pembayaran berhasil. Liang tua, kau sebenarnya siapa? Siapa kamu sebenarnya? Tidak mungkin. Kamu anak kaya sembunyiin jati diri? Kalau gitu, ngapain dia beternak ayam di rumah Xiu Yao? Iya nih. Kalau nggak ngasih penjelasan masuk akal. Emas ini kebanyakan. Kirianmu. Lau Liang, kamu beneran nyari barang? Xiu Yao, sudah sampai saat ini, nggak bakal kusembunyikan lagi. Sebenarnya aku ini orang terkaya di Nancheng. Liang Juhua. Orang terkaya? Lau Liang, kamu gila ya? Asal ngomong aja. Orang tua, aku akui kamu ngasih emas ke orang memang agak keren sih. Kamu bilang umurmu, aku sendiri bos kecil. Suka si Chen Xiu Yao datang jauh ke tempatnya, jadi perawat ayam. Masih ada yang percaya? Orang terkaya di Nancheng. Panjian keluarga kami yang kerja sama orang terkaya Nancheng lewat perusahaannya. Kalau orang terkaya, panjian keluarga kami nggak kenal. Benar. Memang aku ini orang terkaya di Nancheng. Liang Juhua. Panjian, aku penasaran perusahaan grup mana yang kamu ajak kerja sama? Main peran ketagihan ya.
dengar ya. Bulan lalu aku dapat proyek sama Chengdu Jiangkai. Orang tua bangga kalau kamu terkaya di Nanjing. Berarti aku bapaknya si terkaya. Saya ayah si orang terkaya. Suruh selidiki. Investa kota material bangunan. Ada Fanjian? Segera batalkan kerja sama dengannya. Oh iya. Selidiki juga. Apa dia menghindari pajak? Kekanjuan pura-pura. Berani mengutuk saya? Wah, ternyata. Rupanya selama ini penggelapan pajak sering dilakukan. Kamu Masih berani di depan banyak orang. Memukul orang. Panjian, hajar mukanya. benar sekali. Hari ini mau hajar dia. Siapa ini? Kenapa telepon sekarang? Lihat itu. Manajer Investa Kota Material Bangunan menghubungi saya. Kebohongan si tua ini sebentar lagi terbongkar. Panjian, mulai hari ini kontrak kita batal. Investa Kota Material Bangunan tak akan kerja sama lagi. Tidak. Mengapa? Halo? Lagi-lagi siapa ini? Ada laporan kau menghindari pajak besar-besaran. Asetmu kini dibekukan. Menunggu investigasi. Hancur. Semuanya lenyap. Semuanya lenyap. Apa sebenarnya yang terjadi? Cepat katakan. Kau orang terkaya Kota Selatan. Cuan. Anggap saya seperti kentut. Buang saja. Maafkan saya. Masuk. Masuk. Pak Liang, bawa pergi. Pak Liang? Kalian ngapain? Pak Liang, aku salah. Maaf. Fanjian, benar-benar dibawa pergi. Kalau begitu, ibu ternak ayam keluarga Xu Yao mungkin benar orang terkaya di Nancheng. Astaga, ini nasib macam apa buat Xu Yao? Aku dan Liang ada urusan pribadi. Kami pamit dulu. Liang, ikut aku keluar. Xiaoyao, aku tak sengaja menyembunyikannya. Aku takut. Takut apa gunanya? Saat nggak berbohong, kau butuh lebih banyak kebohongan. Di lelang amal terakhir, Jiang Ping sudah membantu pura-pura bersamamu. Tapi kau manfaatkan statusmu sebagai kakak angkat Jiang Bin, terus ganggu paman, keponakan itu. Xiaoyao, dengar penjelasanku. Bukan begitu. Orang-orang tadi kebohongi semua. Nanti rumahku akan didatangi warga. Lihat saja bagaimana kau menghadapinya. Xiaoyao, aku. Apalagi, bagaimanapun, kau bohong karena aku. Kau bohong besar karena aku. Jika tak bisa diatasi, aku Chen Xiuyao akan menemanimu. Aku. Xiaoyao, maksudmu apa? Liang, karena kau datang hari ini, artinya aku paham. Sebentar lagi, kita pulang. Ambil buku penduduk, kita daftar nikah. Daftar nikah. Lihat Pak Liang. Dia tak biasa. Iya, Aku betul. tahu sejak lama pasangan takdir. Xiao datang. Xiao, kamu akan beruntung. Demi mengejar kamu, Xiao triliuner lebih tenang kaya. Aku iri padamu. Sangat romantis. Kak Tai, kapan kalian menikah? Ya, kapan menikahnya? Menikah. Minggir semuanya. Xiu Yao, aneh sekali. Saat ulang tahunmu, kamu tidak menepati janji. Sudah lama dengan pria bermuka putih ini. Hubungan gelap. Kok kamu bilang gitu ke Xiaoyao? Benar. Pengangkut kotoran ayam. Bandingkan dengan orang terkaya. Berani? Betul. Semua wanita pilih Pak Liang. Kamu ini. Sudah beberapa tahun aku menyukaimu. Kalau kamu tidak berminat padaku, mengapa tidak memberitahu dari dulu? Coba lagi mulutmu berkata kotor. Lao Zhao, kamu juga selama ini mengangkut kotoran ayam untuk keluarga. Chen Xiuyao tak pernah memberimu isyarat tak pantas. Tidak pernah. Omong kosong. Kalau kamu tidak menyukaiku, mengapa sering memberiku telur? Lao Zhao,
Tanya saja pada para tetangga, siapa yang tidak pernah menerima telur pemberianku, Chen Xiu Yao? Benar, beri telur busuk. Berminat padamu. Apa-apaan ini? Cermin di air kencingmu. Masih hoblo ya? Sok tahu. Sop tahu? Parfum itu harganya ratusan per botol. Bukankah kamu juga menerimanya? Parfum. Lau Zhao, awalnya di depan banyak orang, aku tak ingin membuatmu malu. Parfum itu kan kau yang memaksakanku menerimanya. Aku... Lagi pula itu palsu. Harganya cuma belasan yuan. Belasan yuan apa ya? Chanel. Harga betul 5,600. Jangan berlagak. Ku bilang, beberapa hari lalu ke kota. Kulihat dia di lapak jalan. Diberikan ke Xiu Yao. Yang di Nancheng mal terbesar. Iya, bawah malah ada jalan. Penuh lapak. Xiu Yao ini aku tahu. Walau parfum cuma belasan yuan, dia takkan menghina. Kau menipu kualitas buruk, termasuk bohong. Aku Zhao Haiqiang. Sungguh memalukan kaum pria. Benar. Beda dari Liang tua. Langsung bagi-bagi gelang emas. Ada perkenalan. Lihat kan? Emas perak sungguhan. Tak punya kemampuan. Berani saingi Liang tua rebut wanita. Masih bercanda. Si, Berji Minje. Benda apa sih? Tak malukah? Malu setengah mati. Benda apa ini? Cepat pergi. Kau sih. Orang tak berguna tiba-tiba muncul. Liang tua. Liang tua. Pak Liang, kamu pasti baik-baik saja. Kalau terjadi sesuatu padaku hari ini, kalian jagalah nenek baik-baik. Nanti, saat kalian sudah besar, kalau ada yang mengganggu nenek, kalian jagalah nenek baik-baik. Kakek Liang, Dami tidak ingin kamu meninggal. Xiaomi suka kakek Liang. Xiaomi tak mau kakek Liang mati. Anak baik. Kalian semua anak baik. Pak Liang, kamu tidak akan kenapa-kenapa. Hemat tenagamu. Ada yang ingin dikatakan? Setelah kamu sembuh nanti, bicaralah pelan-pelan. Aku takut. Kalau tidak ada kesempatan lagi. Tidak mungkin. Kamu pasti sembuh. Xiu Yao, hari-hari di peternakan ayam ini adalah masa dalam hidupku. Paling bahagia. Pak Liang, kamu akan baik. Kamu akan membaik. Pak Liang, hemat tenagamu. Jangan bicara lagi. Pak Liang, kakek Liang. Dokter. Keluarga, tolong menyingkir. Pak Liang, tidak apa-apa. Kamu tidak akan apa-apa. Kakek. Bagaimana kabar kakek Liang? Dia akan meninggal. Dokter. Pasien aman. Lepas dari bahaya maut. Tunggu di ruang pasien. Bagus sekali. Terima kasih. Terima kasih. Kakek Liang. Liang tua. Rupanya aku, Liang tua, masih punya umur panjang. Raja neraka pun tidak mau menerima saya. Ini waktunya kapan? Masih membuat lelucon seperti ini? Jangan banyak bergerak. Lukanya mudah terbuka. Tidak apa-apa. Dokter sudah bilang padaku, rawat inap lagi seminggu, bisa pulang dari rumah sakit. Zhao Haiqiang tidak tahu apa yang dipikirkannya. Dia jadi gila, menusukmu dengan pisau buah. Lau Zhao memang keadaannya tidak bagus. Pria seperti ini biasanya harga dirinya paling kuat. Ditambah banyak warga desa. Komentar di mana-mana. Dia tak tahan. Kamu masih membelanya? Karena dia, nyawamu yang tua ini hampir saja hilang. Dengar dari Buang, Zhao Haiqiang dibawa ke polisi. Perkiraannya, dia takkan keluar bertahun-tahun. Ini adalah keberuntungan, bukan musibah.
Terkadang, setelah mengalami hidup dan mati, baru bisa mengerti beberapa hal. Xiu Yao, kamu wanita yang baik. Aku menemukan sepertinya benar-benar menyukaimu. Sepertinya aku benar-benar jatuh cinta padamu. Dua anak kecil. Siapa yang tahu apa yang kau katakan? Apakah itu jujur atau tidak? Xiu Yao, aku bicara jujur. Kalau bukan karena ulah Lao Zhao itu, mungkin kita sudah jadi suami istri yang sah. Oh iya, hal ini sepertinya malah kau yang lebih dulu mengusulkannya. Kalau begitu orang tua ini harus cepat sembuh. Liang. Kakak Liang, kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Baik-baik saja kok. Syukurlah. Liang tua, karena Jiang Bin datang, bawa anak-anak pulang sambil masak sup ayam. Hati-hati di jalan. Pamit kaki. Sampai jumpa. Udah. Xiu Yao, suamimu tidak apa-apa. Tidak ada masalah serius. Beberapa hari lagi pulang RS. Aku masak sup ayam untuknya. Syukurlah, syukurlah. Xiu Yao, suamimu masuk koran. Kemampuan hebatnya apa? Sampai masuk berita. Suamimu sangat berbakat. Masuk berita. Bukan hal yang wajar. Tidak percaya? Lihat ini. Lihatlah. Liang Juhua ini pada saat dia tahun. Lahir dari keluarga miliaran. Jenius bisnis langka. Sejak kecil, bahkan berpakaian dan mandi selalu dilayani khusus. Xiu Yao, wajahmu sangat pucat. Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku ingin menyendiri dulu. Bagus, tidak apa-apa. Aku pergi dulu. Liang tua, kau orang terkaya kota selatan? Kita tidak kenal sebelumnya. Mengapa kau datang melamar perawataya? Xiu Yao, menantumu. Terpisah sejak kecil. Kau bilang ayahnya tahu. Apalagi Dami, Xiaomi, doaku ini. Mau ambil anak-anak, kau dukung. Kakek Dami dan Xiaomi, keluarganya baik. Jangankan dia, kakek yang belum pernah ditemui. Orang terkaya kota selatan datang, tak berguna. Mungkin benar-benar orang terkaya di kota selatan? Aku memang bodoh. Mengira kau tulus padaku. Jeluan, ayam dan telur. Total 57.000. Hitung saja. Nggak perlu menghitung. Kenapa jual sekarang? Bulan depan harganya pasti jauh lebih baik. Sedikit urusan keluarga. Kalau gitu kita pergi. Nek, kamu ngapain membereskan barang? Nek, kapan kita pergi ke rumah sakit? Aku kangen kakek Liang. Liang Juhua, dia mau ambil kalian dariku. Dia kaya, punya kuasa, mungkin ikut mereka. Kalian berdua dapat hidup lebih baik. Tapi aku cuma punya kalian. Lao Liang ini benar-benar mau nyawaku. Kakek Liang sudah ada yang jaga. Nenek akan bawa kalian pergi dari desa Hefu. Kita jalan-jalan beberapa hari ya. Hore, bisa jalan-jalan nih. Sudah jam 19.30. Xiu Yao kok belum datang? Dirut Lia, kalau tidak, aku siapkan makanan dulu untukmu. Jangan. Mau sup ayam Xiu Yao. Dirut Lia, telepon saja.
Maaf, pengguna yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi sementara. Ibu Liang, memeriksa rumah Chen Xiuyao. Sampah itu kosong. Saya sisa ini. Rusak. Bawa kena Cheng, dibalik sampai dasar, harus temukan Xiuyao. Sebab Ibu Liang, Xiuyao belum ada kabar. Jujur laki-laki saya. Xiuyao, kau di mana sebenarnya? Nenek, aku mau buang air besar. Cepat pergi, nenek tunggu di sini. Hello, come on. Bisa pinjam teleponnya? Boleh. Sudah setengah jam, kenapa Xiaomi belum kembali? Itu kamar mandi pria. Kita tidak bisa masuk mencari adik. Makan ayam goreng, panas dalam. Tunggu lagi. Xiuyao. Xiuyao, aku akhirnya menemukanmu. Kakek Liang, kenapa baru datang? Aku di kamar mandi, berjongkok sejak. Aku juga merindukanmu. Dami dan Xiaomi, kalian? Xiuyao tak bermaksud menyembunyikanmu. Laziko, sudah aku bilang, kau tak percaya. Xiuyao, aku menyukaimu. Kurasa ini hanya untuk merebut Dami dan Xiaomi ya. Xiuyao, aku mengaku awalnya tujuanku mengenal kedua cucuku, tinggal di peternakan ayam. Lalu, terus bersama, tak tahu kapan suka kamu. Kakek? Siapa yang percaya? Xiuyao, nikahlah denganku. Kalau kau bohong lagi, kamu akan kena batunya. Jadi kamu setuju? Dami, Xiaomi selalu dukung kamu. Enggak setuju? Dulu yang pikir bakal sendiri. Tak disangka, di usia senja ini masih bisa mendapatkan buku nikah. Bukankah itu karena kamu yang menipu saya? Tidak benar. Saya ingat, kamu yang lebih dulu mendekati saya, kan? Sudahlah, jangan bicara lagi. Baiklah, istri. Kakek. selamat datang Tuan Liang. Dan istri Tuan Liang pulang ke rumah. Xiuyao, mulai sekarang keluarga kita akan hidup bahagia bersama. Hidupmu bersama Dami dan Xiaomi. Tanggung jawab saya, Liang Juhua. Liang. Liang, ini rumah yang dulu. Pernah kamu tinggal ya? Mulai sekarang, ini juga milikmu. Untuk keuangan keluarga kita. Kamu yang urus. Bima berkah menghampiri rumah. Semoga sukses gemilang. Gongsi Facai. Bintang keberuntungan menyinari. Cepat foto. Ayo. Datang. Ayo. Selamat tahun baru